Al-mahmuzul aini. Mahmuz ain. Kemarin kita sudah belajar mahmuz fa, di mana fiil yang fa fiilnya adalah huruf hamzah. Nah, sekarang kalau mahmuz ain berarti fiil yang ain fiilnya huruf hamzah. Ain fiil itu yang mana? Nah, pada fiil sulasi ini, fiil yang terdiri dari 3 huruf, di depan ini ada fa fiil yaitu sin, kemudian ada ain fiil yaitu hamzah, dan lam fiil. Di sini huruf lam. Ya, berdasarkan wazan ini fa huruf pertama, ain huruf kedua, dan lam huruf ketiga. Jadi ini fa fiil, ain fiil, dan lam fiil. Dari contoh lafaz sa'ala, huruf hamzahnya terletak di urutan kedua ya, sin, hamzah, dan lam. Jadi ini namanya mahmuz ain. Oke. Nah, jadi wazannya juga hampir sama dengan wazan-wazan yang sudah kita pelajari sebelumnya. Fa'ala yaf'alu fu'alan, maf'alatan, fa'ilun, maf'ulun, if'al, la taf'al, maf'alun, maf'alun, mif'alun. Jadi karena di sini kita urutkan dulu ya. Yang pertama ini fi'il madhi, fi'il mudhari, isim masdar mim, isim fa'il, isim maf'ul, fi'il amar, fi'il nahi, isim zaman, isim makan, isim alat. Nah, fi'il mudhari'nya di sini ain fi'ilnya di fathah, maka otomatis untuk fi'il amarnya ain fi'ilnya juga di fathah. Fi'il nahinya juga ain fi'ilnya di fathah. Gitu. Mauzunnya sa'ala yas'alu su'alan, mas'alatan, sa'ilun, mas'ulun, is'al, la tas'al, mas'alun, mas'alun, mis'alun. Oke, kita masuk ke fi'il madhi. Fi'il madhi ini adalah fi'il pada bagian pertama. Fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Nah, ini wazannya sama seperti sebelum-sebelumnya. Kemudian untuk mauzunnya sa'ala sa'alu, sa'ala sa'ala sa'alu, sa'alat sa'alata, sa'alna, dan seterusnya. Ini juga sama mengikuti wazannya. Jadi fi'il madhi itu terdiri dari 14 wazan yang mengikuti dhamir masing-masing. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Jadi karena fi'il madhi berarti telah ya. Sa'ala, dia laki-laki telah bertanya. Sa'ala, mereka berdua telah bertanya. Sa'alu, mereka laki-laki telah bertanya. Sa'alat, dia perempuan telah bertanya. Sa'alata, mereka berdua telah bertanya. Sa'alna, mereka perempuan telah bertanya, dan seterusnya. Jadi sama seperti penjelasan pada fi'il-fi'il yang sebelumnya. Selanjutnya untuk fi'il mudhari ini juga hampir sama. Fi'il mudhari itu fi'il yang menunjukkan kata kerja yang sedang atau akan dilakukan. Untuk wazan sama ya. Yaf'alu, yaf'alani, yaf'aluna, taf'alu, taf'alani, yaf'alna, dan seterusnya. Kemudian mauzunnya juga mengikuti wazan. Ini semuanya sama. Kemudian untuk masdar, nah setelah fi'il madhi, fi'il mudhari, kemudian ada masdar. Nah, masdar ini sama juga seperti sebelumnya. Fu'alun, fu'alani, fu'alatun. Nah, ini bentuk rofa. Fu'alan, fu'alaini, fu'alatin. Nah, ini bentuk nasab. Fu'alin, fu'alaini, fu'alatin. Yang ini bentuk jar. Nah, untuk mauzunnya sama mengikuti wazan. Su'alun, su'alani, su'alatun, dan seterusnya. Selanjutnya masdar mim, sama dengan masdar ya, sama-sama menunjukkan nama pekerjaan, hanya kalau masdar mim diawali dengan huruf mim. Wazan mauzunnya juga sama, wazannya seperti yang kemarin-kemarin, mauzunnya mengikuti wazan. Kemudian selanjutnya adalah isim fa'il. Nah, isim fa'il ini isim yang menunjukkan yang melakukan pekerjaan. Nah, jadi subjeknya. Yang pertama, kalau isim fa'il ada rofa, ada nasab, ada jar juga ya. Nah, di sini saya lihat yang marfu dulu. Fa'ilun, fa'ilani, fa'iluna, fu'alun, fu'alun, fa'alatun, fa'ilatun, fa'ilatani, fa'ilatun, fawa'ilu.
Nah, sama sailun, sailani, sailuna, su'alun, su'alun, sa'alatun, sa'ilatun, sa'ilatani, sa'ilatun, sawailu. Jadi mauzunnya ini mengikuti wazan. Untuk nasab dan jer, nah tinggal yang domah ini kita ganti fathatain. Yang fa'ilani alifnya diganti ya disukun, fa'iluna diganti wawunya diganti ya, fa'ilina. Kemudian ini juga domah diganti fathatain, domah diganti fathatain, alifnya diganti ya sukun, tak di domah diganti tak di kasroh, fawailu menjadi fawaila. Nah, mauzunnya juga mengikuti wazan yang tadi. Kemudian untuk yang jer, ya tinggal kita ganti saja yang fathatain menjadi kasrotain. Untuk ya nun tetap sama ya, jadi hanya yang fathatain diganti kasrotain, yang lainnya selebihnya sama. Selanjutnya adalah isim maf'ul. Nah, isim maf'ul, kalau tadi isim fa'il itu menunjukkan yang melakukan pekerjaan, kalau isim maf'ul berarti yang dikenai pekerjaan. Wazan mauzunnya juga ada rofa, nasab, dan jer. Maf'ulun, maf'ulani, maf'uluna, maf'ulatun, maf'ulatani, maf'ulatun, mafa'ilu. Ini wazan mauzunnya juga mengikuti wazannya. Kemudian untuk yang mansub juga sama. Oke. Ini ya. Kalau yang mansub berarti yang ini tadinya domatain diganti menjadi fathatain, alifnya diganti ya sukun, wawunya diganti ya sukun juga, dan seterusnya. Sama semua. Lanjut ke setelah isim maf'ul berarti fi'il amr. Nah, fi'il amr berarti kata yang menunjukkan perintah. Domirnya hanya ada 6, yaitu anta, antum, antum, anti, antuma, antunna. Jadi if'al, if'ala, if'alu, if'ali, if'ala, if'alna, is'al, is'ala, is'alu, is'ali, is'ala, is'alna. Nah, kalau itu fi'il amrnya, fi'il nahinya juga mengikuti. Kalau di sini if'al, ain fi'ilnya di fathah, berarti fi'il nahinya juga la taf'al, ain fi'ilnya di fathah. Ini juga semuanya ain fi'ilnya di fathah, mengikuti fi'il amrnya. Nah, kemudian ada juga yang menyebutkan lafadz pada fi'il amr maupun nahi. Misalnya di sini saya ambil lafadz is'al. Nah, lafadz is'al ini harokatnya bisa dipindah, jadi hamzahnya ditukar dengan sin, harokatnya menjadi isal. Nah, kemudian karena ada 2 huruf yang mati, maka hamzahnya ini dibuang menjadi isal. Nah, karena di sini sudah tidak dibutuhkan menjadi sal, maka ada juga yang mentasrifkan untuk fi'il amrnya menjadi sal, sala, salu, sali, sala, salna, seperti itu. Kemudian untuk fi'il nahinya juga sama, la tas'al nantinya menjadi la tasal, seperti itu. Karena hamzahnya pertama hamzahnya dipindah ke sin, kemudian dihilangkan hamzahnya, kemudian dihilangkan hamzah yang depan ini, seperti itu. Tapi sekali lagi, walaupun ada pedomannya, tetap bahasa Arab itu ya sima'i, kita mengikuti orang Arab sendiri. Jadi bukan berarti kita harus saklek, harus begini gitu ya, tapi memang kita mengikuti orang Arab gitu. Kemudian untuk isim zaman dan makan. Nah, isim zaman dan makan berarti isim zaman menunjukkan waktu, isim makan menunjukkan alat. Jadi wazan mauzunnya juga sama, wazannya sudah sama, mauzunnya tinggal mengikuti. Maf'alun, maf'alani, mafa'ilu. Nah, ini bentuk rofa.
maf'alan, maf'alaini, mafa'ila ini bentuk nasab, maf'alin, maf'alaini, mafa'ila yang ini bentuk jar. Nah, bentuk rofa nasab jar itu diletakkan sesuai dengan kaidah nahwu. Misalnya kalau setelah kata huruf jar, misalnya kalau fil maghrib. Fil maghrib berarti ini kan setelah huruf jar, berarti maghribnya maghribi ya, bukan maghriba atau maghribu seperti itu. Kemudian untuk isim alatnya juga sama. Isim alat berarti menunjukkan alat yang digunakan gitu ya. Ini juga sama, ada rofa, nasab dan jar. Nah, seperti itu untuk mahmus ain, begitu juga untuk mahmus lam. Sekedar untuk kalian ketahui dan pahami, untuk mahmus ain dan mahmus lam nanti akan saya share catatan mengenai tasrifnya seperti itu.